Hai kawan JB, saya Krisna. Kali ini saya ada di Kota Tua, Jakarta. Di belakang saya ada Museum Wayang. Nah, penasaran isinya apa aja? Ayo ikut masuk ke Museum Wayang. Museum ini tidak tutup ya, tapi dari Bapak sendiri dan teman-teman di Museum Wayang punya protokol untuk protokol. Ya. Oke. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol katanya ada koleksi masterpiece nih Pak, yang saya dan teman-teman kayaknya harus lihat ya, mungkin bisa ditunjukkan ya Pak. Yang Boleh, koleksinya. siap. Kalau luar negeri ada wayang, ada juga boneka. Kalau dari ini ada Inggris di boneka, Prancis boneka. Nah, ini kalau ini wayang dari Malaysia. Oke. Wayang kulit Malaysia. Ceritanya sama Ramayana, Mahabharata. Tapi bentuk wayangnya beda. Oke. Nah, bentuk wayang itu biasanya penggambarannya dari mana sih Pak? Apakah interpretasi pembuatnya atau memang ada aturannya? Iya, memang interpretasi pembuatnya, dan juga tiap daerah punya ciri khas masing-masing ya. Okay. Kalau untuk di Indonesia sendiri itu perbedaan hanya ada di jenis tatahannya atau pahatannya. Satu tokoh walaupun pahatannya beda, cuman dia memiliki aksesoris yang sama. Oke. Nah, kalau misalnya nih bedanya dengan wayang dari Malaysia nih, apa yang membedakan Pak? Oh, bisa terlihat. Beda tuh. Warnanya pasti beda. Bentuknya beda. Bentuknya, rupanya juga pasti beda. Matanya saya lihat matanya juga beda Pak. Terus pakaian segala macam beda ya. Meskipun ceritanya sama, tapi pemikiran mereka beda, jadi beda juga. Oke. Tapi tadi saya juga lihat kalau di ini kan ada Malaysia, ada Vietnam, Kamboja, hampir-hampir sama ya. Maksudnya kayak dia bentuknya kulit dan dia dua dimensi gitu ya Pak? Iya, memang. Itu karena pengaruh apa Pak kira-kira Pak kalau seperti itu? Iya, zaman dulu ya ibaratnya kan namanya dari Indonesia terus ke Malaysia ke Kamboja itu kan sebenarnya berdekatan. Jadi kan satu rumpun. Dan kalau cerita Ramayana Mahabharata tadi saya bilang diambil dari negara India dan dibawa oleh para pedagang-pedagang atau saudagar dari India. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kan aku pengen ke alat musik nih, wayang nggak lengkap kayak kalau nggak ada alat musik. Kalau ini masih dipakai Pak alat musiknya atau cuma dipamerkan aja? Cuma dipamerkan. Yang dipakai itu ada di ruang pagelaran. Oh, oke. Berarti gamelannya dari mana aja Pak kalau di musim wayang ini Pak? Gamelan ya biasa. Tadi saya bilang Sunda, ada yang hibah, ada yang kita pembelian juga. Seperti itu. Kalau asalnya kan ada gamelan Sunda nih Pak. Ada gamelan Sunda. Terus Jawa Tengah, ya. Terus juga ada Betawi, beda sendiri. Betawi itu namanya Gambang Kromong. Gambang Kromong. Iya. Jawa Tengah beda, lebih lengkap, yang lebih banyak. Oke, sip. Nah, untuk gamelan itu berarti mereka juga full bermain 9 jam juga ya Pak, mengikuti cerita? Oh iya. Oke. Nah, itu ada timnya sendiri beda? Iya, tim sendiri. Jadi ada dalang, sinden, terus juga yang pemain karawitan atau kita biasa bilangnya nayaganya ada. Oke, berarti sekarang ini saya mau bahas nih Pak, dalam satu pertunjukan wayang nih, siapa aja selain dalang? Mereka ada dalang, terus ada dalang, sinden, terus ada pemain karawitan itu nayaganya itu yang pemegang alat musiknya. Oke, nah kalau sinden itu dia hanya apakah ikut bercerita juga atau dia hanya bernyanyi saja Pak? Atau nyinden aja? Iya, dia nyinden ya. Nyinden aja ya. Cuman kadang juga kan suka tektokan lah sama dalang. Kadang juga yang pemain karawitan juga tektokan lah sama dalang. Oke. Ini wayang terbuat dari anyaman bambu ya. Nah, kenapa ada wayang dari anyaman bambu Pak? Iya, jadi itu kita terus berkreasi ya. Jadi nggak cuma terpatok sama salah satu bahan ya, kulit aja, cuman macam-macam. Jadi bisa apapun bisa jadi bahan untuk wayang, karena kan yang dimainkan adalah tokoh wayang dan ceritanya, bukan bahannya. Jadi kan dulu tuh ini yang buat memang anak-anak penggembala. Jadi dulu kan penggembala itu anak-anak menggembalakan hewannya.
Nah, saat dia mengembalikan hewan, hewannya suruh makan, nah dia bikin wayang dari bahan seadanya. Oh. Ya buat hiburan dia lah, buat nungguin hewannya kan gitu. Kan lama juga hewan makan. Iya, benar. Jadi bikin, makanya ada yang wayang rumput, ada wayang apa gitu. Karena dulu kan kita nonton pertunjukan wayang kulit kan kita di belakang layar, jadi kita kan bayangannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau anggap aja kita lihat bayangannya, jadi lebih bagus sebenarnya. Iya. Kita lihat bayangan. Nah, kalau sekarang kenapa diwarnai? Karena kita juga tadi saya bilang ada seni mewarnai juga, seni pewarnaan segala macam. Nah, jadi wayang pun sudah bisa. Kalau bayangan kita nggak bisa lihat warnanya. Iya, kan dari back layar. Karena warna sendiri dalam pewayangan juga punya arti ya. Tokohnya ya. Kayak misalkan biasanya yang mukanya merah, seram gitu biasanya karakter jahat. Kalau karakter baik itu ya yang putih, terus kuning atau malah hitam itu biasanya baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum lahir di tahun sebelum 2000 belum pernah nonton ini. Nah, ini apa nih Pak? Ini boneka apa nih Pak? Bisa jelaskan singkat? Nah, ini boneka ini dulu tontonan wajib saya waktu masih kecil ya. Benar, saya juga sering nonton. Karena dulu cuma ada serial TV TVRI doang. Nah, dan ini boneka si Unyil. Nah, boneka si Unyil ini yang membuat adalah Dr. Andes Wiyadi. Dan di sini dia menciptakan karakter dirinya dia sendiri, yaitu adalah Paraden. Nah, dulu ceritanya si Unyil ini dalam suatu desa ya. Jadi sini seperti menyanjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika ya, berbagai macam suku, cuma dia tetap rukun seperti itu ya. Wah, kalau sekarang sih ini udah beda format. Beda format, dan ini memang asli dari Paraden ya. Tapi ini apakah hanya dipentaskan di TV atau ada pertunjukannya juga nih Pak? Kalau si Unyil ini? Ya kalau dulu sih saya melihatnya di TV ya. Jadi nggak ada 9 jam gitu. Nggak ada. Satu season gitu ya. Paling ceritanya sekitar 20 menit, 30 menit kan buat anak-anak. Iya, benar juga. Lama-lama ya. Nah, ini salah satu gamelan tertua kita. Oke, dari tahun berapa nih Pak tertua? Dibuat tahun 1870. Wow, oke. Ini gamelan Jawa. Gamelan Jawa. Dan ini satu set buat pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Nah, dan ini otak ini kalau dalam pertunjukan wayang ini isinya wayang. Oke. Nah, memang topeng itu kalau zaman dulu kan memang sebagai media komunikasi kita kepada leluhur ya. Dan sama seperti pertunjukan wayang juga, tetap dalam tarian topeng itu pasti ada ceritanya. Iya. Nah, ceritanya itu kadang cerita tentang wayang, kadang cerita tentang Panji, kerajaan-kerajaan di Jawa zaman dahulu ya. Dan pasti ada pesan moralnya. Walaupun hanya dalam tari-tarian. Iya, benar. Nah, kalau Mas Krista pernah nonton wayang orang, itu kan cerita wayang, disambut juga ada tari-tariannya juga. Iya. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya, memang ini wayang tua ya. Wayang tua. Wayangnya sudah ya bisa dibilang sudah lama ya, sudah tua ya. Dan wayang klitik ini dari Kediri. Memang biasanya itu ceritanya tentang cerita kerajaan pada zaman dahulu ya. Dan gunungannya pun beda. Kan gunungan biasanya yang besar atau dan bentuknya gunung. Nah, ini bedanya. Gunungnya. Dari bulu ekor merak ya. Ekor merak. Ini salah satu masterpiece, satu set dengan gamelan yang di atas tadi ya. Namanya wayang Kiai Intan. Nah, ini dua ini nih. Nah, kenapa ini yang paling spesial, Pak? Satu, pembuatan sekitar tahun 1870. Ya. Kedua, ini ada pernak-pernik batu permatanya. Wow. Ini yang paling. Tapi ini apakah yang paling tua pokoknya di sini, Pak? Ya, mungkin ini salah satunya. Salah satunya ya. Dan kita punya satu set sebenarnya. Tidak kita pasang semua. Nah, kalau wayang Kiai Intan ini tentang apa ceritanya, Pak? Sama sih Ramayana Mahabharata ya. Nah, asalnya Pak dari mana? Ini gayanya gaya Jogja. Gaya Jogja.
Ini materinya apa? Kulit juga? Kulit sama juga. kulit. Saya sempat ngira tadi besi Pak kulit. Bukan, ini kulit kulit kerbau ya. Dan pegangannya ini terbuat dari tanduk kerbau. Bukan kayu, tapi tanduk kerbau. Oh, oke. Berarti yang ini juga dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Ya, nah, ini wayang revolusi. Nah, ini wayang revolusi, salah satu wayang modern. Ya, jadi dia tidak cerita tentang Ramayana Mahabharata, tapi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Wah, kayaknya seru nih kalau cerita yang ini nih. Nah, ya pokoknya ini sejarah banget deh dari Indonesia. Nah, bisa lihat ini tokohnya, ada tokoh Presiden pertama Republik Indonesia ya, Bung Karno, seperti itu ya. Dan pasti melawan penjajahan Belanda. Karena Indonesia bisa merdeka dari jajahan Jepang ya. Tapi Belanda itu tidak terima kalau Indonesia merdeka dan dia pingin merebut kembali atau menjajah kembali Indonesia. Iya, betul. Makanya ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda kedua. Ya, dan berarti ini dari tahun berapa mulai dipentaskan atau dibuat? Kurang lebih tahun 50 ya. 50. Ini sebenarnya nggak lama-lama banget ya. Nggak lama, cuman memang di kita ini wayang revolusi ini kita hanya dipinjamkan. Oh, ini koleksi sementara berarti ya? Yang punya itu malah museum yang ada di Den Haag. Wow. Nah, itu yang ya sampai kita bilang kenapa yang punya orang Belandanya kan begitu. Nah, itu berarti kita nggak bisa minta atau beli ya, itu berarti kita dipinjamkan. Nah, suatu waktu mereka minta ya harus kita kasih. Berarti saya beruntung ini Pak ya, masih ada di sini Pak ya. Tapi kita sudah bikin kayak apanya ya, replikanya. Oh, oke. Oke, sekarang mungkin yang terakhir untuk penutupnya kita ke tokoh yang mungkin semua orang tahu ya. Nah, ini tokoh apa nih Pak? Ini tokohnya tokoh Semar. Semar. Nah, salah satu dari Punakawan ya. Punakawan. Dan tokoh ini hanya ada di pewayangan yang ada di Jawa. Oke. Nah, Semar Punakawan itu dapat Semar. Kalau di Jawa Tengah Semar, Gareng, Petruk, sama Bagong. Tapi kalau di Jawa Barat di wayang goleknya itu Semar, Cepot, Dawala, sama Gareng. Nah, untuk Semar sendiri karakternya seperti apa Pak? Semar itu orang yang bijak. Orang yang bijak. Karena dia sebenarnya adalah seorang dewa. Oke. Nama dewanya Batara Ismaya. Batara Ismaya. Oke, wah, oke. Terima kasih Pak Bayu sudah Sama-sama, Mas Krisna. Terima kasih sudah dikenalkan ke berbagai macam wayang dan juga sudah menjawab pertanyaan saya yang banyak banget. Teman-teman bisa juga datang ke Museum Wayang setiap hari apa Pak bukanya? Setiap Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa mampir ke Museum Wayang dan Pak Bayu pastinya juga ada di sini untuk membantu menjelaskan tentang koleksi-koleksi di Museum Wayang. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.